Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu halaman 191, pantun yang ke-45. Perhatikan baik-baik. Waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli ma qad waradat litaf'ala sunnata fil wajhaini wa tahfadhash syar'a bi dzin naw'aini. Ini berkaitan masalah apa? Berkumpulnya amalan-amalan ibadah. Boleh enggak kita gabungkan dua-duanya, atau harus dikerjakan salah satu di antara keduanya, atau kita kerjakan yang paling tinggi? Nah, barakallahu fikum hukumnya. Apa maksudnya? Ini berkaitan masalah apa? Masalah dua amalan ibadah. Boleh enggak kita gabung dua-duanya? Atau harus kita kerjakan salah satu di antara keduanya? Atau kita mengerjakan yang paling tinggi kedudukannya atau hukumnya? Contohnya, berkumpul antara perkara sunnah, dua sunnah. Yang satu sunnah, yang dua sunnah. Boleh enggak kita gabungkan dua-duanya? Atau harus kita amalkan salah satu di antara keduanya? Atau berkumpul antara sunnah dan wajib? Bisa atau tidak kita gabungkan dua-duanya, kita amalkan, atau memilih yang wajib kemudian yang sunnah kita kerjakan di waktu yang lain, misalkan seperti itu. Jadi nanti berkaitan masalah yang seperti itu keadaannya. Contohnya bacaan-bacaan masalah apa? Bacaan sujud, bacaan ruku', itu kan macam-macam bentuknya, ya enggak? Tidak hanya subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ya enggak? Nah, boleh enggak kadang kita pakai itu, kadang pakai ini, atau harus setiap kali sholat pakai itu terus gitu loh. Faham belum ini permasalahannya? Faham belum Isa permasalahannya? Terkadang kan bacaan zikir-zikir, nah bacaan apa? Bacaan doa sujud, doa ruku' itu kan banyak sekali, tidak hanya satu kan? Nah, apakah kita dituntut untuk mengambil satu tok, atau boleh kadang ini, kadang itu? Faham ini permasalahannya? Alhamdulillah. Ayo. Contoh yang lain. Doa istiftah, itu apakah satu saja atau banyak? Doa istiftah banyak. Nah, boleh enggak kita itu kadang ngamalkan ini, kadang ngamalkan itu, atau harus barakallahu fikum yang kalau udah ngambil satu ya itu terus, atau bagaimana? Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhi qa'idatun fil ibadah. Ini kaidah dalam masalah ibadah. Idza waradat ala wujuhin mutarawwi'ah. Kalau datang dalam bentuk yang berbeda-beda, berjenis-jenis, bermacam-macam. Fahalil afdal an nakhtara wajhan minha wa nastamiru alaihi. Pertama, apakah yang afdal kita memilih satu sisi dari yang banyak tadi itu, kemudian kita terus menerus di atas sisi tersebut? Paham belum? Contohnya untuk sujud ada 3 bacaan, beda-beda semuanya. Apakah kita boleh terkadang pakai ini, kadang itu, kadang ini, atau milih salah satu kemudian terus menerus kita baca itu terus? Seringnya yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh enggak kita baca yang lain gitu loh? Faham maksudnya ini? Ihsan? Ayo, kita lihat lagi. Awil afdal an naf'ala kulla hadil wujuh, masyaallah. Yang kedua, apakah yang afdal kita mengerjakan masing-masing sisi yang ada ini, masing-masing doa yang ada, kadang ini, kadang itu? Wa idza qulna, apabila kita katakan al-afdal an naf'ala hadil wujuh kullaha, yang afdal adalah kita mengerjakan nah barakallahu fikum dari seluruh sisi. Jadi yang datang tadi itu banyak bermacam-macam kita kerjakan. Fa hal najma'uha jami'an, apakah boleh kita kumpulkan? Doanya langsung kita baca beda-beda. Paham ya? Bacaan yang berbeda-beda boleh enggak kita kumpulkan? Langsung kita baca semuanya. Au nakhtar kullu wahidin minha 'alal badal, ataukah kita boleh memilih? Boleh memilih salah satu di antara bacaan-bacaan tadi itu sebagai badal pengganti. Fa indana al-an salasatu asya. Sekarang kita punya 3 permasalahan intinya. Mahum salah 3 permasalahan intinya. Kita lihat, kita perhatikan 3 permasalahan tersebut. Pertama, an nakhtara akmal hadil wujuh wa awfaha wa nastamiru alaih. Masyaallah. Kita memilih sisi yang paling sempurna dan paling lengkap. Akmal sempurna, awfa itu lengkap, sempurna milik juga. Artinya seperti itu. Wa nastamiru alaih, dan kita terus menerus di atas apa?
di atas sisi tersebut atau bacaan tersebut. Jadi enggak pindah-pindah. Kalau antum milih subhana rabbil azim, ya itu terus yang terbaca. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Besok lagi kalau salat juga pakai itu subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Besok lagi kalau salat semua antum salatnya pakai itu loh. Padahal bacaan untuk rukuk kan banyak itu loh. Ayo kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nakhtara at-tanwi' bi an naf'al hadha taratan wa hadha taratan biduni an najma' baina masyaallah. Yang kedua, kita memilih untuk tanwi'. Apa tanwi' itu? Tanwi' itu bermacam-macam. Kita memilih bermacam-macam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita mengerjakan kadang ini tanpa menggabungkan dari satu. Paham belum? Contohnya Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Yang doa apa? Istiftah itu kadang pakai itu, kadang Allahumma ba'id baini. Itu maksudnya. Kadang ini, kadang itu. Berarti kan mengumpulkan, tapi enggak digabung dalam satu waktu gitu loh. Paham belum ini Husain? Kalau digabung satu waktu kan antum istiftahnya atau baca dua istiftahnya. Allah Akbar kabirah sampai selesai, setelah itu baru Allahumma ba'id baini. Nah, itu gabung di satu, itu enggak gitu. Maksudnya kadang ketika salat zuhur pakai yang Allah Akbar kabirah. Ketika salat asar pakai yang Allahumma ba'id baini. Itu maksudnya menggabungkan, maksudnya seperti itu. Maksudnya kadang ini, kadang itu maksudnya. Paham ya? Milih yang ini, milih yang itu. Mahum insyaallah Ibrahim. Ayo, kita lihat lagi. Yang ketiga, an-najma' bainaha. Ayo, yang ketiga mengumpulkan langsung. Jadi kalau antum salat misalnya salat zuhur, antum baca doa istiftah antum gabung semuanya. Allahumma ba'id baini sampai selesai, Allah Akbar kabira juga sampai selesai. Digabung di satu. Nah itu yang ketiga. Wa nudakhil ba'daha bi ba'din, dan kita memasukkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya hatta yatakamal asyaq. Na'am barakallahu fikum. Na'am mu'allafan minal wajhain, sampai benar-benar bentuknya itu sempurna, tersusun apa? Dari dua sisi yang ada. Nah, maksudnya itu dua bacaan yang ada digabungkan satu. Paham belum? Contohnya ada bacaan lain ketika apa sujud selain subhana rabbiyal a'la. Antum baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, digabung lagi dengan bacaan yang lainnya gitu loh. Paham belum? Kalau yang kedua tadi kan enggak digabung. Yang kedua kadang antum pakai yang ini, kadang pakai yang itu. Mahum insyaallah bedanya. Kalau yang pertama bagaimana? Milih satu. Pokoknya anak pakai subhana rabbiyal a'la udah. Dimanapun kapanpun salat apa saja anak pakai ini subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang pertama. Kalau yang kedua bagaimana? Anak kadang pakai subhana rabbiyal a'la, kadang pakai doa yang lain. Tapi enggak digabungkan ya. Kalau yang ketiga digabungkan. Dalam satu sujud itu semua bacaan sujud antum baca semua. Paham bedanya? Ayo mana? Mudah untuk bedakannya. Kita lihat. Wa abrazu misal dzalik, dan contoh yang paling abraz, paling nampak, paling jelas, paling gamblang, wa asyharuhu, dan yang paling masyhur, paling terkenalnya. Apa contohnya? Ad'iyatul istiftah fi shalah. Doa istiftah ketika salat. Mafhum Isa? Doa istiftah ketika salat. Kapan itu istiftah itu Isa? Kapan? Setelah rukuk atau sujud? Naam, setelah takbiratul ihram. Itu namanya istiftah di situ ya. Doa istiftah, doa pembukaan, istiftah pembukaan namanya. Naam. Wa alfadul adzan, dan lafaz-lafaz adzan, kadang antum pakai yang satu-satu, kadang pakai yang dua-dua, kan boleh itu seperti itu. Wa alfatut tasyahhud, dan juga lafaz tasyahhud. Naam. Wa anwa'us shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jenis-jenis macam-macam berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah namanya. Atau teman cukup sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat juga. Wa anwa' tasbih ba'da shalah, dan juga macam-macam tasbih setelah salat. Subhanallah, 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 subhanallah bihamdih. Atau yang semisalnya, maksudnya apa? Maksudnya itu tasbih bermacam-macam. Antum baca semuanya. Naam. Fa fi ad'iyatul istiftah masalan, contohnya kata beliau, contohnya ada doa-doa istiftah yang banyak. Wa yuqasu 'alaihi ma ba'dah, dan dikiaskan yang setelahnya, dikiaskan dengan seperti ini contohnya. Minal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan ikhtar wahidan minha wastamir alaih, katanya. Sebagian ulama mengatakan pilihlah salah satu di antara doa-doa tersebut dan terus-meneruslah kamu di atas doa tadi. Enggak pindah-pindah. Kalau antum milih Allahumma ba'id baini, udah itu terus yang dibaca. Kalau antum milih Allah Akbar kabira, ya itu yang dibaca. Mahum salah nih, Bang? Paham ya? Ini pendapat sebagian ulama. Ikhtar wahidan minha wastamir alaih. Pilihlah salah satu di antara doa-doa tersebut dan terus-meneruslah kamu di atasnya.
Tsumma ba'duhum rajjaha qaula. Kemudian sebagian mereka menguatkan ucapan subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadduk itu artinya apa ya? Kakek atau bukan? Jaddun jaddatun kakek nenek. Iya enggak? Itu apa sih itu? Wa ta'ala jadduka. Dan yang maha agung kakekmu itu. Nah, gimana? Kan orang kadang tanya kalau misalkan atau ngajarkan suatu ketika ngajarkan muridnya nanya misalkan, "Ustaz, jadduk itu artinya kakek, Ustaz?" "Iya." Enggak ada pilihan lain katanya. Allah musta'an. Kalau jid jelas, jiddun wal istihad, sungguh-sungguh itu jaddun kakek. Ini bagaimana Ustaz ini ngartikannya, Ustaz? Wa ta'ala jadduk, dan zat yang maha tinggi, kakekmu. Apa gimana nih Ibrahim? Wala yanfa'u minka jaddu dal jaddi. Mirip itu maknanya. Cuman beda ya, beda sedikit. Apa ngartikan ini? Kakek bukan? Jaddun kakek. Jaddatun nenek. Antum apa ya, San? Setuju enggak kalau anak ngartikan kakeknya? Setuju enggak antum? Nah, terus apa? Handalah, coba. Artikan handalah. Apa artinya itu? Isa, coba. Apa? Antum? Belum? Kemauan? Kedermawanan? Kalau itu judun itu kedermawanan. Antum coba, Abdullah, satunya. Apa? Kekuatan, kekuasaan. Belum juga. Antum Bang? Antum? Abdurrahman? Makna zat itu adalah azamah. Paham ya? Naam, azamah. Jadi keagungan. Jadi zat yang tinggi. Naam barakallahu fikum, keagunganmu. Zat itu artinya adalah azamah, keagungan. Naam, adapun kalau wala yang fa'u minkal jaddu dal jaddi atau dal jaddi minkal jaddu, itu di situ adalah apa? Kekayaan atau na'am barakallahu fikum, harta yang banyak. Paham ya? Itu juga dimaknakan azamah juga di situ. Keagungan seorang itu tidaklah bisa memberikan manfaat pada orang tersebut. Naam. Paham ya? Jaddun artinya azamah, keagungan. Ala baqiyatul istiftahat. Na'am barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Sebagian ulama mereka menguatkan lafaz subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, menguatkan bacaan tersebut di atas sisa-sisa doa istiftah yang lainnya. Wa mimman rajjaha dzalika Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Zadul Ma'ad, termasuk yang menguatkan bacaan tersebut adalah apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad, Na'am barakallahu fikum. Wa dzakara anna hadza arjah min ghairihi min 'ashrati aujuh, masyaallah. Dan bahkan beliau menyebutkan bahwasanya bacaan ini lebih rajih, lebih kuat dari yang lainnya dari 10 sisi, bayangkan. Beliau menyebutkan 10 sisi kekuatannya lebih kuat. Kenapa 10 sisi? Au aksar, bahkan lebih dari 10 sisi. Wa minhum man rajjaha hadits Abi Hurairah wa anhu. Ini perhatikan. Di antara mereka para ulama ada yang menguatkan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini yang kita baca selama ini, ya enggak? Yang kita baca selama ini yang pakai yang ini, yang kuat ini. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was sadji wal barad. Ini apa? Ini bacaan yang masyhur, yang ma'ruf, yang sahih, yang selama ini kita baca. Antum kalau istiftah baca yang mana antum handalah? Baca yang ini. Nah, wa illa semuanya warid, datang gitu loh. Kita lihat, wa 'allala hadat tarjih bi anna hadat sabitun bis sahihain. Nah, barakallahu fikum, ulama yang menguatkan bahwasanya bacaan ini lebih kuat, mereka mengatakan bahwasanya ini datang di dalam sahihain. Kalau datang dalam sahihain itu enggak usah nanya antum. Lebih kuat gitu loh, muttafaqun alaih. Nah, daripada sendirian Muslim misalkan. Seperti itu. Kita lihat. Wa ghairu ma huwa aqwa subutan min hadis subhanakallah bihamdik. Sedangkan yang di dalam sahihain itu lebih kuat. Paham ya? Lebih kuat kekokohannya, lebih kuat
dibanding hadis subhanakallah bihamdik gitu. Paham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, ambil yang kuat tadi. Allahumma ba'id baini. Mohon insyaallah. Wa illa bacaan doa istiftah banyak enggak, Isa? Banyak. Milih pun enggak ada salahnya juga karena khilafnya tanawwu' namanya. Khilaf apa? Tanawwu'. Naam. Idzan jika demikian, ala hadaini ra'yain nastamir ala wahid. Berdasarkan dua pendapat ini kita nastamir. Kita terus-menerus menggunakan satu saja. Satu saja ya. Lakin ayyuhuma afdal, tapi kalau ada pertanyaan mana yang afdal? Mana yang afdal? Satu atau boleh milih? Fihi khilafun kama sabaqa dzikruh. Ada perselisihan silang pendapat di antara para ulama sebagaimana telah datang penyebutannya. Kita lihat. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua bil masalah, dalam masalah ini. Nah, pendapat yang kedua dalam masalah ini, an nakhtara wahidan minhuma marratan wa tsani marratan ukhra. Kita milih salah satu di antara keduanya terkadang, marrah sekali. Naam. Dan yang kedua marratan ukhra, terkadang sekali yang lainnya. Paham maksudnya? Terkadang ini, kadang itu. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini adalah apa? Pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Paham maksudnya? Jadi boleh ini, boleh itu. Paham ya? Mana boleh ini, boleh itu. Nah, jadi karena ada pilihan tadi, ada pilihan. Lakin fi du'a istiftah masalan, akan tapi di dalam doa istiftah masalan sebagai contoh, la naqul bil jam' baina subhanakallah bihamdik. Jangan, kita enggak mengatakan digabungkan, sinkronkan, digabungkan itu enggak. Enggak mengatakan digabungkan antara subhanakallah bihamdik wa baina Allah ba'id baini wa baina khataaya. Jangan digabung, milih salah satu. Paham ya? Ayo. Kama qala bihi ba'dhum, sebagaimana diungkapkan sebagian mereka, li anna sunnata dallat ala adamil jam', karena yang ada dalam as-sunnah apa? Dikarenakan yang ada di dalam as-sunnah itu apa? Menunjukkan tidak digabung. Jadi satu. Mafhum Isa? Satu tergabung? Satu. Fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika barakallahu fikum, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yaqul? Tidak mengatakan ukhbiruhu bi annahu yaqul. Aku mengkabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya wa lam yadhkur subhanakallah bihamdik. Paham belum? Bukan ukhbiruhu, akhbarahu apa? Akhbarahu. Dia mengkabarkan kepadanya ketika Abu Hurairah bertanya, dikabarkan Rasulullah kepadanya bahwasanya apa? Satu gitu loh. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya wa lam yadhkur, dan dalam keadaan beliau tidak menyebutkan subhanakallah bihamdik. Mahum salah nisan, jadi enggak digabung. Paham ya? Fadalla hadza ala annahu la yujma' bainahuma. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh digabung antara keduanya. Terus bagaimana kalau enggak digabung? Abdurrahman. Kalau digabung berarti bagaimana? Kalau enggak digabung berarti bagaimana? Ayo, apa? Sendiri-sendiri. Ya maksudnya boleh milih. Maksudnya boleh milih, ungkapannya gitu, bukan sendiri-sendiri. Yang benar sendiri-sendiri cuma boleh milih ya. Boleh milih yang ini, terkadang ini, kadang itu enggak masalah. Cuman yang rajih itu yang kita ambil. Misalnya akhir contoh yang lain, at-tasyahhud fihi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Muslim wa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma fi Shahihain wa ghairuhuma. Ingat, kalau sudah Shahihain itu kuat sekali. Muslim juga kuat, cuman terkalahkan dengan Shahihain karena kalau Shahihain dua, Bukhari Muslim. Ayo. Wa kilahuma fi Sahih, dua-duanya dalam Sahih. Masalah tasyahud, ada hadisnya Abdullah bin Abbas, ada hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dua-duanya di dalam Sahih. Yang satunya Sahih Muslim, satunya Sahihain. Fa hal tasyahhad bi tasyahudi Abdullah bin Mas'ud atau bi tasyahudi Abdullah bin Abbas? Sekarang kita telah tasyahud, membaca tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud atau tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Yanbani 'alal qaidah, dibangun di atas kaidah. Apa kaidahnya? Minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan natasyahhad bi tasyahhud alladzi rawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu li'annahu akmal min tasyahhud Ibnu Abbas. Kita bertasyahud dengan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikarenakan lebih sempurna daripada tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Yang kedua, wa minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan natasyahhad bi tasyahhud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kami, kata mereka, sebagian mereka bertasyahud dengan tasyahudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga, wa minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan naf'alu hadza marrah wa hadza marrah. Terkadang ini, terkadang itu. Paham belum? Terkadang kami bertasyahud dengan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud,
Terkadang kami bertasyahud dengan tasyahudnya siapa? Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Naam, seperti itu. Kita lihat yang ketiga tadi, wa hadza ikhtiyarus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa alladzi ikhtarnahu huna. Dan inilah yang kita pilih di sini. Jadi yang dipilih oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin apa, Bang? Yang dipilih berarti apa itu pendapat Syekhul Islam? Nah, kadang itu, kadang ini. Boleh mengamalkan hadis-hadis yang ada semuanya kalau warid boleh. Karena apa? Khilafnya tanawwu'. Khilafnya apa? Tanawwu'. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat sini. Wa min dzalika, di antaranya juga as-salatu 'ala nabi aidan, bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhtilafat fiha as-sifat. Sifat-sifatnya itu diperselisihkan. Ala wujuhin mutanawwi'ah. Nah, diperselisihkan apa? Di atas sisi yang berbeda-beda, bermacam-macam. Paham ya? Lafaz-lafaz, sifat-sifat apa? Sifat selawatnya. Wa man arada al-ittila' 'ala dzalik falyaqra' kitab Ibnu Qayyim. Barang siapa yang ingin mengecek dan meneliti, melihat kembali perselisihan tersebut, maka hendaknya dia baca kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum. Al-Mu'allaf fi shalah, yang dikarang, kitab yang dikarang fi shalah berkaitan masalah salawat ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajidu ikhtilafal alfaz fi kayfiyatis salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dia akan menjumpai perselisihan mengenai lafaz-lafaz bagaimana tata cara bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum upayakan biasakan ringan ya. Ringankan lidah-lidah kita semuanya, kalau dengar lafaz Muhammad langsung spontan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ada perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau antum dengar lafaz Nabi Muhammad, contohnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Bersolawat. Paham ya? Nah, orang-orang awam itu, orang sufi, mereka bersolawat dengan bid'ah pun semangat sekali kan. Nah, kita upayakan solawat dengan solawat yang sesuai dengan dalil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak perlu Nabi kita Muhammad baru sallallahu alaihi wasallam. Orang sufi kan gitu, diabani istilahnya ya, komando. Paham ya? Jadi langsung ada spontan, kita langsung paham ini berarti lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, bersolawat. Kita lihat sini, barakallahu fikum, kata beliau, wa min dzalika aidan at-takbir 'alal janazah faqad kabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal janazah arba'an. Begitu pula perselisihan seputar takbir untuk salat jenazah. Allahu akbar, takbir pertama. Paham ya? Yang rajih setiap kali takbir, nah barakallahu fikum, sebenarnya ada perselisihan, tapi yang rajih tidak perlu ngangkat setiap kali takbir, cukup ngangkat pertama saja. Tapi kalaupun ada yang ngangkat enggak diingkari karena datang dari sebagian para sahabat. Paham ya? 4 kali takbir Allahu akbar. Setelah takbir pertama baca apa? Doa istiftah atau enggak? Salat jenazah loh. Enggak baca, langsung Al-Fatihah. Paham ya? Jadi Allahu akbar, langsung apa tadi Husain? Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Perlu enggak surat-surat pendek? Enggak perlu. Allahu akbar itu kalau diangkat tangannya, kalau enggak takbir. Allahu akbar. Takbir kedua baca apa? Salat jenazah. Lupa lah bahasa. Baca apa antum Abdullah? Takbir kedua? Lupa juga? Hewanam? Apa? Baca apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kama wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Takbir yang ketiga, baca apa Handalah? Nah, doa istiftah. Doa apa? Doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayit perempuan bagaimana Ustaz? Pendapat yang rajih dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimatullah alaih bahwasanya tidak perlu mengubah dhamir. Nah, katanya kalau perempuan Allahumma ighfir laha katanya. Ya kan?
Kalau perempuan katanya Allah maghfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha katanya. Kita katakan yang rajih tidak perlu mengubah dhamir karena mayit itu lafadznya umum atau enggak mayit? Mayitun umum, mayit itu laki-laki atau perempuan atau dua-duanya? Mayit itu apakah harus laki-laki atau perempuan juga mayit juga? Dua-duanya. Sehingga Allah maghfirlahu, hu ini kembali ke mana? Mayit. Mau perempuan laki-laki enggak masalah, cuman beda letaknya. Kalau misalkan perempuan laki-laki, antum sebagai imam letaknya di mana kalau perempuan laki-laki? Kalau laki-laki letaknya di mana? Di tengah perut, pas di perut itu ada di kepala. Antum di mana? Di kepala. Kalau perempuan di perut tengah itu, paham ya? Nah, cuman bacaannya enggak perlu diubah dhamirnya, itu yang kuatkan oleh barakallahu fikum al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih. Dinukilkan dalam kitab Mukhtasar atau Mulakhas Ahkamul Janaiz karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Kalau Ahkamul Janaiz aslinya punya siapa? Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih. Jadi kalau antum barakallahu fikum berdoa ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu dhamirnya enggak perlu diganti. Karena hu-nya kembali ke mana? Haknya itu ke mayit. Mayit itu umum, laki-laki perempuan ya mayit namanya itu loh. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lanjutkan lagi. Kata beliau mengenai perselisihan takbir ketika salat jenazah, ada yang 4, wa kabbara alaihi khamsan, ada juga yang takbir apa? 5. Rasulullah pernah 4, pernah 5. Wa kabbara alaihi aktsar min dzalik, ada juga bahkan takbir lebih dari itu. Fa halis sunnah an na'khudh bil aktsar. Sekarang kalau sunnah ngambil yang banyak atau ngambil yang sedikit? Kalau sedikit 4, kalau banyak 5. Allahu akbar. Setelah takbir yang keempat ngapain? Abdullah? Salam, baca tasyahud enggak? Enggak perlu langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah seperti itu. Naam. Kemudian kata beliau sini, fa halis sunnah an na'khudh bil aktsar wa naqul nukabbir alaihi bi aktsar syai'in wa warid. Kemudian kita katakan kita bertakbir dengan yang paling banyak yang datang tadi 5 berarti. Au naqul nukabbir alaihi taratan bi hadza wa taratan bi hadza, atau kita katakan takbir terkadang 4, terkadang 5. Al-jawab tsani, yang kedua. Kenapa kedua? Karena terkadang Rasulullah melakukan yang 4, terkadang 5. Anna nukabbir 'alaiha marrah arba'an wa marrah khamsan. Bahwasanya kita takbir terkadang 4, terkadang 5. Terkadang 4, terkadang apa? 5. Naam, kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Li'annahu sabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kabbara khamsan 'ala al-janazah. Dikarenakan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau takbir 5 kali ketika salat janazah. Wa rubbama zada 'ala, bahkan lebih dari itu terkadang. Walakin nuhafid fil aksar 'ala ma kana aksar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal arba'. Akan tapi kita menjaga, nah barakallahu fikum, yang paling banyak kebanyakan Rasulullah lakukan itu 4. Nah, yaitu apa? 4 kali. Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.